PT PN 3 Kebun Torgamba melaksanakan pemeliharaan tanaman sesuai rotasi dan menjaga mutu pemeliharaan tanaman sesuai kultur teknik yang telah diatur di dalam instruksi kerja. Manajer Katora Agus Dwi Surya Hadi SPP TPN Kebun Torgamba Nusantara 3 Persero, melalui Askep Rayon Atumbur Simanjutak waktu ditemui reporter Palapa TV menjelaskan, seluruh pekerjaan pemeliharaan tanaman sesuai kultur teknik yang telah diatur di dalam instruksi kerja jelasnya kepada awak media, hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Pemeliharaan tanaman di AFD 8 Kebun Torgamba khususnya terkait pemeliharaan tanaman sesuai konfirmasi dari Subroto Mandor 1 AFD 8 bahwa, pada Blok T34 telah dilaksanakan pemeliharaan dengan chemis menggunakan bahan glifosate, sesuai jadwal rotasinya, pada bulan Januari tahun 2022, namun terdapat tumbuhan anakan kelapa sawit tukulan di lokasi tersebut dan kami telah mengendalikan gulma epifit tersebut dengan cara mendongkel tukulan tersebut secara manual menggunakan cangkul. Untuk pemeliharaan tanaman di Blok T28 dan T29 pada tahun 2022 ada 3 rotasi yang berarti pemeliharaan dilaksanakan 4 bulan sekali dalam setahun. Melalui Mandor 1 AFD 6 Muhammad Arif Zebrua bahwa, pemeliharaan tanaman untuk di Blok Y22 dengan rotasi 3 kali 1 tahun, artinya setiap 4 bulan sekali dilaksanakan pemeliharaan di blok tersebut. Salah satu permasalahan yang dijumpai untuk pemeliharaan di Afdeling 6 Kebun Torgamba yaitu masalah gulma epifit yang tumbuh di ketiak pokok tanaman kelapa sawit, dan saat ini sudah kita kendalikan melalui cara manual dengan mencabut epifit dari pokok atau memakai sistem chemis, dengan mengoleskan bahan kimia ke gulma epifit. Pak, mau nanya ini Pak, ini arealnya kok bisa macam begini nih Pak? Ini Pak yang namanya kawasan DAS. Ini kawasan DAS Pak. Jadi kawasan DAS Pak ya? Iya, kawasan DAS Pak. Jadi sesuai dengan peraturan RSPO ISPO, ini tidak boleh dilakukan pemeliharaannya dengan menggunakan bahan kimia. Jadi kita melakukan pemeliharaannya Pak secara manual. Manual Pak ya? Iya, sesuai dengan program program pemeliharaan Pak. Nah, terus ini Pak, kok pohon-pohon sawitnya ada ini Pak di tepi apanya ini? Itu gimana itu Pak? Ini sawit ini Pak, kita menanam sawit ini tahun 2007. Sebelum ada peraturan RSPO ISPO dan juga peraturan Menteri nomor 11 tahun 2015, maksudnya Menteri Pertanian Pak ya. Jadi kita sudah menanam di tahun 2007. Jadi ini tetap kita teruskan. Namun nanti setelah ini nanti di kemudian hari replanting baru kita hutankan kembali. Terkait pengelolaan kawasan daerah aliran sungai DAS yang di areal HGUP TPN 3 Kebun Torgamba, sesuai peraturan ISPO, RSPO, pemeliharaan tanaman tidak boleh menggunakan bahan kimia, tetapi dikerjakan secara manual untuk pekerjaan pemeliharaan piringan pokok dan pasar pikul, dan tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Pengelolaan areal DAS di AFD 6 Blok Y22 masih sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam RSPO dan ISPO yang merujuk kepada Permentan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015, di mana daerah sepadan sungai tidak boleh ditanami oleh tanaman kelapa sawit, namun terdapat pengecualian apabila perusahaan perkebunan telah terlanjur menanam di daerah sepadan sungai, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan peraturan tersebut sesudah replanting. Untuk diketahui bersama bahwasanya tanaman kelapa sawit yang berada di areal DAS di Blok Y22 dilaksanakan tanaman ulang pada tahun 2007 yaitu sebelum berlakunya peraturan RSPO dan ISPO dan permentan tersebut di atas, terangnya kepada awak media. Pak, satu ini kalau yang macam ini Pak, ini pengendaliannya seperti apa itu Pak? Ini Pak seperti yang saya bilang tadi di sana ada 2 mekanisme, satu manual dan dengan kimiawi. Iya. Jadi sekarang kita Pak memberantasnya dengan kimiawi. Seperti inilah Pak kita lakukan dan kering pada mati. Itu ada beberapa pokok yang sudah dan sudah mati. Seperti itu yang kita lakukan Pak. Bukan hanya manual saja Pak, kita juga kendalikan dengan chemis. Namun bertahap melaksanakannya Pak, nggak bisa sekaligus. Dia bertahap demi tahap, begitu Pak. Bahannya kan nggak ditanya. Bahannya. Hari ini kita ada kegiatan panen, nunas dan pemeliharaan juga Pak. Pemeliharaan juga Pak ya? Iya Pak. Ini blok berapa ini Pak yang ini blok I22 Pak. I22 Pak? Iya Pak. Jadi Pak, kira-kira ada masalah nggak Pak selama ada perawatan ini Pak?
Selama ada perawatan ini Pak, memang kita memelihara Pak sesuai dengan program pemeliharaan Pak, yaitu 4 bulan rotasinya, 4 bulan sekali rotasi. Tapi yang sering kita hadapi di sini kendala Pak, seperti epipit Pak, ya epipit, banyak epipit. Namun sudah kita kendalikan Pak pelan-pelan. Kita lakukan, ada yang namanya manual, ada yang namanya chemis. Tapi ini belum semua diselesaikan Pak, masih bertahap kita mengerjakannya Pak. Nanti Bapak tanya Pak, kontrol Kalau boleh tahu Pak, ini rawatannya berapa tahun sekali nih Pak? Kalau di dalam pemeliharaan sesuai dengan rotasi, kita ini posisi pada tahun 2021 kita 4 rotasi pemeliharaan. Pemeliharaan Pak ya. Nah, Ini udah berapa tahun Pak usia ini sawitnya? tahun tanam 2010 2010 Pak. ya. Untuk blok Tenggo 28 ini TM 2009, Tenggo 29 2010. Itu Pak, rotasinya berapa bulan sekali Pak? Berapa tahun sekali? Untuk tunasan kita, karena tunasan periodik dia dalam 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya Pak ya? 9 bulan. Berapa kali itu Pak 1 tahun Pak? Kalau dia 1,3 lah. 1,3 Pak. 1,3 rotasi dalam 1 tahun. Oh gitu Pak ya. Jadi nggak penuh dia 2 rotasi semua dalam 1 hamparan. Nggak penuh dia. Tunasan kita pada posisi bulan Januari. Malam kita perbaiki sesuai dengan ada teman-teman sedikit lah, udah kita bagusi. Ini dia. Tunasan kita sesuai dengan ini arealnya di blok Tenggo 28 TM 2009 dengan berbataskan Tenggo 29. ya Pak, Dengan siapa nih Pak? dengan Pak Subroto, Mas Broto. Iya. Sebagai apa Pak? sebagai mandor 1. Nomor 1. Lagi ngapain ini Pak? Ini nunggu pukulan sama lunas. Apa Pak? Tukulan? Sama? Sama lunas progresif yang kering-kering aja Pak. Oh gitu Pak ya. Ambil yang kering. Apalagi Pak selain itu Pak? Selain itu ya Lagi bersih-bersih Pak ya? bersih-bersih apalah, anak-anak kayu, mana tahu yang disemprot ada yang mati, yang nggak mati dicabut. Makasih Pak ya. Sujiono Palapa TV mengabarkan.